Ya, selamat malam teman-teman. Ini menanggapi komen ya dari @irman7315. Dia nanya ya, mohon info belajar bahasa mandirinya lewat mana ya, Mas? Oke ya, langsung tak kasih tahu ya. Jadi saya belajar lewat ini ya, Google sama YouTube. Ya, untuk di Google sendiri sampean bisa ini ya, ke www, pokoknya klik dulu aja ya, ini ya, bahasa Jepang bersama ya teman-teman. Nah, ini situsnya, nanti saya share di deskripsi ya linknya ya. Ini klik teman-teman ya, terus nanti klik yang di ini ya, yang di garis 3 ini ya, menu ya. Jadi teman-teman lihat kursor ini tuh. Nah, di sini kan ada urutan belajar ya, dari N5 sampai N1 ya. Nah, untuk bisa lulus JFT Basic A2, teman-teman belajar sampai JLPT N4 ya. Sudah cukup sampai N4 aja ya, nggak usah sampai N3. Jadi misal tak klik yang N5 ya, karena saya anggap teman-teman mulai dari nol ya. Jadi JLPT N5. Nah, di sini nanti ada materinya ya, tuh semua materi JLPTN 5 dari apa? Jadi penjelasannya harus menguasai kosakata berapa gitu ya. Nah, ini ya, jadi di sini sudah di list apa saja yang teman-teman harus pelajari ya. PDF-nya juga ada kalau teman-teman mau download ya. Cuma kalau saya sih nggak usah ya, tinggal cek aja. Jadi teman-teman yang baru belajar ya, maksudnya belum bisa apa-apa, maksudnya belum pernah belajar bahasa Jepang ya, di sini ya. Jadi harus menghafalkan hiragana dan katakana ya. Di sini kan ada listnya nih. Tak klik ya. Nah, di sini kan ada daftarnya ya. A, I, U, E, O, Kaki, Ku, Geko. Jadi ada huruf, ada cara bacanya ya. Nah, ini teman-teman hafalkan ya, semua. Pokoknya step paling dasar itu menghafalkan hiragana katakana teman-teman ya. Tidak ada kata tapi ya, harus itu. Hafalkan semua. Ya semingguan sampean bisa lah ya hafal semua itu. Mana ya? Hiragana, terus coba klik yang katakana ya. Ini katakana juga ya, jadi cuman beda di hurufnya saja. Kalau katakana lebih kaku ya hurufnya. Tapi cara baca sama A, I, U, E, O, cuman beda hurufnya saja ya. Teman-teman ini hafalkan. Semuanya ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah, tapi kalau sampean niat ya seminggu bisa ya hafal ya. Mana ya? Nah, tadi kan hiragana, mana sih? Ya, ini hiragana katakana kan sudah ya. Nah, terus teman-teman daftar kanjinya nggak usah di ini ya, nggak usah dipelajarin ya.
Karena kita nggak perlu belajar kanji ya. Apa itu seperti arti kunyomi atau ongyomi itu nggak usah dihafalin. Jadi sampean teman-teman langsung daftar kata aja nih ya. Jadi menghafalkan kotoba ya. Karena kan untuk bisa mengerjakan ujian CFT Basic itu kita harus hafal kotoba dulu ya. Jadi cuma dua yang butuhkan ya, kosakata, kotoba, dan grammar ya, sama bumpo. Jadi ibarat kita mau makan itu udah ada ininya ya, bahan makanannya. Itu kotobanya. Walaupun sampean nggak bisa, kalau grammar ibaratnya masak ya. Jadi walaupun bahan makanannya nggak dimasak, kalau ada bahan makanan sampean masih bisa hidup ya. Cuma nanti kalau sampean ada kompornya tapi nggak ada bahan makanan, ya mati ya, nggak bisa ngerjain ujian ya. Jadi ibaratnya gitu ya, cukup hafalkan kotoba dan pelajari grammar ya. Nanti kan di kotoba sampean juga belajar kanji juga kan. Nanti lama-lama bisa tahu makna kanjinya sendiri ya, nggak perlu belajar kanji satu huruf nanti kelamaan ya, ngabisin waktu. Ini kita coba cek kata kerja ya. Nah, di sini ada nih kanjinya ini, terus cara bacanya, artinya. Ini semua teman-teman hafalin ya, karena ini pelurunya ya. Sampean mau nembakin peluru tapi nggak ada pelurunya ya nggak bisa ya. Ini peluru kita nanti kalau mau ujian ya teman-teman ya. Jadi hafalkan semua. Terus kata sifat juga. Biasanya dia bentuk sifat apa? Akhirannya i dan na ya. Kayak gini ya, Benri, Okira, Daikirai, terus Daisuki gitu-gitu teman ya. Di sini sudah lengkap banget teman-teman ya, tinggal hafalkan ya. Ya untuk cara belajarnya sampean atur sendiri ya. Mau habis pulang kerja atau sebelum berangkat ya. Jadi misalnya sampean bangun pagi jam 3 pagi, nah itu kan ada waktu 3 jam buat belajar, sampean belajar ya. Ini ada kata benda. Nah di sini ada kata benda ya, jadi yang noun, jadi yang kata benda nih ya. Semua hafalkan ya teman-teman ya. Itu pelurunya teman-teman nanti ujian ya, buat nembak. Kalau enggak ada pelurunya susah teman-teman ya. Nah, jadi gambaran besarnya tuh hiragana katakana teman-teman hafalkan. Daftar kanji langsung lewatin ya, nggak usah dihafalin. Langsung ke kata kerja, kata sifat, kata benda ya, hafalkan semua. Terserah teman-teman enaknya gimana ya, mau ditulis ya monggo, mau dipakai flashcard ya bisa. Kalau saya pakai ini ya, aplikasi Anki Droid, jadi tak simpan di situ terus nanti tak hafalkan kadang di tempat kerja ya bisa, soalnya kan itu aplikasinya offline ya. Ya enaknya teman-teman ya mau pakai cara apa, intinya itu harus teman-teman tahu ya, harus dimengerti ya. Pasti kan mau mengerti dan tahu ya harus dihafalkan dulu toh. Nah kalau sudah jadi hiragana katakana terus kotobanya sudah teman-teman pelajari, nah baru sampean ini yang belajar huruf dilewatin aja ya teman-teman ya. Kalau menurut saya ini nggak perlu dipelajari. Jadi ini ada dakuwong, handakuwong, yowong, itu ntar
nggak kepake itu ya, jadi langsung lem dilewatin. Nah, langsung ke sini ya teman-teman ya, materi pola tata bahasa ya, jadi grammarnya ya. Jadi setelah mempelajari hiragana, katakana, kotoba, kosakata itu yang tadi kata kerja, sifat dan kata benda, teman-teman kalau sudah hafal ya, maksudnya sudah hampir keseluruhan lah ya, udah wah tahu aku ini benda ini namanya apa misalkan gitu ya. Terus kalau saya mau makan itu misalkan tabiru, oh udah tahu lah ya, udah khatam. Nah, teman-teman langsung ini ya, masuk ke grammar. Nah, di sini tuh udah urut ya teman-teman ya. Nah, ini buahnya ya, tuh pola tata bahasa ini ya. Jadi teman pelajari ini ya dari ini salam dan ungkapan umum, cara memperkenalkan diri, terus perubahan kata benda, konjugasi ya, konjugasi kata sifat, kelompok kata kerja, terus kata kerja bentuk negatif dan lain-lain sampai ke bawah ini teman-teman ya, sampai ini nih penggunaan doyate. Nah itu sampai selesai itu sampai belajar N5 ya, belajar N5. Nah kalau sudah itu nanti sampean coba ini ya, apa namanya, tes ya, tes diri sendiri ya. Jadi nggak perlu sampean ikut JLPT ya, ini sampean ke ini aja, situsnya namanya ini nih, Japanese. Nah ini nih ya, free Japanese book ya. Nah di sini kan ada N1, N2, N3, N4, N5. Sampean klik N5 teman-teman ya. Nah di sini ada bukunya nih, Gokaku Dekiru N4, N5. Teman-teman tinggal download aja di sini, nanti kerjain ini ya, soal-soalnya ya. Di situ ada kunci jawabannya juga. Jadi nanti teman-teman bisa terlatih ya. Jadi kan sampean sudah kotoba kan pelurunya, terus sampean belajar grammar. Nah grammar itu pistolnya. Nah buat bisa nembak jitu kan sampean harus sering-sering nembak, latihan nembak toh. Nah yaitu latihannya ini ya, buku-buku ujian ini ya. Jadi sampean sering latihan nembak, nanti kan pas ujian jadi mudah ya. Tapi ya itu sampean harus punya pelurunya dulu ya. Kalau punya pistolnya tapi pelurunya nggak ada, ya nggak bisa nembak ya. Jadi memang kotoba itu penting ya teman-teman ya. Masih bisa ngira-ngira kalau sampean udah tahu kotobanya, walaupun grammarnya nggak tahu. Masih bisa ngira-ngira jawabannya apa ya. Di sini juga ada JLPT N5 sampel test ya. Jadi soal-soal JLPT yang dulu, sampel-sampelnya di sini sampean bisa download ya, terserah mau download yang mana. Ini banyak kan, JLPT Supermosi N4, N5 ya. Ini ada tangki master drill N5. Nah, itu sampean bisa ya, di sini sudah free ya, tinggal download, nggak usah beli buku mahal harganya. Terus kalau sudah ya, lanjut ya teman-teman ke, misalkan sampean L5 sudah nyoba sendiri ya, belajar terus nyoba buku soal ujiannya bisa ya, sudah jujur dengan diri sendiri ya, maksudnya diwaktuin sesuai yang di buku. Misalkan waktu ujiannya 30 menit atau sejam ya, di setting sejam ya ininya, alarmnya, waktunya. Sampean juga ngerjain seperti ujian beneran ya, jadi bener-bener, jadi nanti dicek oh yang bener berapa, yang salah berapa, jadi bisa ngira-ngira ya teman-teman ya. Kalau sudah dan hasilnya cukup baik, teman-teman langsung lanjut lagi ke JLPT N4 ya.
Nah, sama seperti JLPTN 5 cara belajarnya teman-teman ya. Mana ya? Nah, di sini dia ada daftar kotoba ya. Kata kerja, kata sifat, kata benda. Sampean hafalkan ya. Karena sampean nanti belajar kotoba kan belajar kanji juga. Nanti pasti bisa sampean mengira-ngira ini kanji apa, bunyinya apa gitu ya. Nah, setelah kotoba langsung bawahnya ini ya, grammar ya, pola tata bahasa. Ini kan banyak nih ya. Ada bentuk kuninaru, amari, nai, tearu, teoku, teomou, teguru, yasui, nikui kan. Banyak ini di sini. Ya, teman-teman hafalkan ya, walaupun terlihat sepertinya banyak, ya memang banyak sih, dan pusing ya. Tapi ya, teman-teman ini ya, kalau sudah yakin mau berangkat kerja di sini ya harus berkorban ya, maksudnya korban waktu, korban pikiran. Ya memang harus kibisi teman-teman ya, harus tegas sama diri sendiri ya. Kalau sampean malas-malasan ya susah ya, susah juga ya. Saya cuma bisa bantu dengan doa ya. Ya ini banyak ini ya. Sampean pelajarin sampai terakhir ini ya, perbedaan takoto gaaru dan bentuk ru koto gaaru. Nah, kalau semuanya sudah sampean pelajari, nanti langsung ke ini ya. Ke yang tadi ya, yang mana tadi ya? Ini sampean klik yang N4 ya, Free Japanese Book. Nah, di sini kan ada banyak bukunya ya. Tapi saya anjurkan sampean belajar yang ini ya. Mana ya? Ini aja teman-teman ya. Gokaku Dekiru N4 N5 sama ini ya, JLPT N4 Sample Test. Itu saja. Terus belajar juga di YouTube ya teman-teman ya, untuk JFT Basic A2. Itu YouTube-nya ini ya. Namanya Nippon Time ya. Nah, nanti teman-teman subscribe ya. Di sini itu ada di playlistnya. Nah, di sini juga ada nih ya soal-soal tes buat JLPTN 5, terus latihan JFT Basic. Nah, sampai klik yang JFT Basic ini ya. Nah, di sini semua ada ya latihan soal dan pembahasan. Jadi selain soal-soal juga dia menjelaskan ininya ya, menjelaskan jawabannya itu. Jadi dijelaskan juga, nggak cuma kasih kunci jawaban ya. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman video latihannya. Jadi teman-teman belajarnya yang ini ya, kalau yang di YouTube belajar. Jadi opsinya terserah ya, mau latihan soalnya di buku yang Free Japanese Book atau yang di YouTube ya. Kalau saya dulu seringnya di YouTube ya, karena langsung kan JFT Basic ya, soal-soalnya langsung sesuai gitu. Nah, ini banyak banget teman-teman ya, jadi nanti pelajari saja ya di sini. Terus satu lagi ya, ada channel GD Inde ya, GDIND. Nah, di sini juga ada teman-teman ya. Klik di playlist. Nah, ini ya ada listening Chokai, JFT Basic, terus sampel grammar untuk JFT Basic, dan tes lengkap ini ya. Saya sih pakainya yang ini ya, tes lengkap JFT Basic A2. Jadi di sini tesnya banyak. Nah, sampean pelajari ya.
Jadi gambarannya seperti itu teman-teman ya. Memang terlihat mudah ya kalau menjelaskan ngomong doang seperti ini ya. Tapi prakteknya ya nanti teman-teman pasti menemukan sendiri ya kesulitannya. Tapi ya jangan ini ya, putus asa dulu, coba dulu. Lebih baik nyoba, nanti baru tahu. Jangan belum nyoba udah nyerah ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman ya. Jadi untuk JFT basic ini, kalau sampean emang rajin ya, maksudnya getol belajarnya, 2 bulanan sampean bisa, 2 bulan. Langsung ikut tes JFT basic ya. Tapi ya sampean itu ya harus ini ya, maksudnya rajin-rajin ngapalin kotoba ya. Pokoknya yang penting itu kotobanya teman-teman ya. Sampean bumbonya nggak tahu tapi kotobanya tahu, itu masih bisa ngira-ngira ya jawabannya. Tapi sampean bumbo tahu kotobanya nggak tahu, ya udah ya, wassalam. Jadi selamat tinggal gitu aja udah ya. Jadi pasti sampean ngeblank nggak tahu, soalnya kotobanya aja udah nggak tahu ya, susah itu ngira-ngira juga. Nanti saya share di link ya, di deskripsi linknya. Teman-teman bisa langsung mulai belajar ya, sendiri di rumah. Mau itu habis pulang sekolah atau habis pulang kerja ya, yang sudah bekerja. Ya semangat ya, karena Tokute Gino maksimal 40 tahun ya. Teman-teman yang sepantaran saya masih bisa lah ya berangkat ke sini, yang umur 30 tahun ke atas. Jangan putus asa, meskipun di Indonesia umur 20 udah susah cari kerja ya. Sini masih banyak dibutuhkan ya tenaga kerja. Ya itu saja dari saya ya. Semoga lancar ya apa yang teman-teman usahakan. Yang penting yakin, sampean nggak usah mikir terlalu jauh ya. Yang penting belajar dulu, nikmati proses belajarnya. Sering latihan ya. Sering latihan nembak. Tapi kalau nggak pernah latihan nembak ya, nanti kagok ya pas ujian, kaku ya, jadi nggak luwes gitu. Itu aja dari saya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sekeluarga ya sehat-sehat, bahagia, damai selalu ya. Amin.